Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dulu orang yang satu ini sangat mendukung Ustadz Abdul Somad. Tapi sekarang dia berkata bahwa Ustadz Somad adalah ahli neraka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita sama-sama simak videonya sebelum kita lanjut. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menunjukkan dua video sahabat. Video ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mampu membolak-balikkan hati. Seorang pembela Ustadz Abdul Somad. Pada masa dahulu mungkin sahabat tahu ya bagaimana viralnya video daripada Ustadz Abdul Somad mengenai salib. Beliau berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir, kata dia. Jadi seorang pemuda Aceh ini luar biasa sekali membela Ustadz Abdul Somad, bahkan mengolok-olok kekristenan. Bahkan dia berkata agama Kristen adalah agama hoaks. Tetapi sahabat yang terkasih, video yang kita tonton nanti bagaimana pemuda ini berbalik menyerang Ustadz Abdul Somad dan berkata bahwa Ustadz Abdul Somad adalah ahli neraka. Wow. Tuhan Yesus benar-benar mampu membolak-balikkan hati sahabat. Makanya sahabat jangan terlalu benci kepada kekristenan. Semua murtadin-murtadin ini dulu adalah pembenci kekristenan. Akhirnya makin lama mereka makin cinta kepada Yesus. Yuk kita lihat dulu video pertama. Gua mau tanya sama pendeta yang lapor Ustadz Somad, jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan Ustadz Somad ke polisi? Kenapa kalian enggak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Artinya Tuhan kalian enggak salah yang kalian sembah itu. Bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup. Kalian sembah patung. Patung itu kan bakal mati. Coba kalian pikirkan dengan waras. Itu pendeta itu kan cari duit dia. Itu bisnis semua. Kalian tahu itu? Mana ada Tuhan duduk dalam patung? Mana ada itu simbol-simbol? Mana boleh sembah simbol? Kau sembah aja Pancasila lagi bagus. Garuda Pancasila daripada kau sembah patung itu. Kalau kau sembah Pancasila ada polisinya, ada tentaranya. Kalau kalian dipukul-pukul boleh kalian lapor polisi, boleh kalian lapor tentara. Tapi kalau kalian sembah patung, kalian laporlah sembah patung itu. Itulah kalian itu. Agama hoak kalian kampanyekan. Padahal kita ada negara, ada Kementerian Informasi. Kementerian Informasi seharusnya itu melarang hoak macam-macam agama-agama yang menyebarkan hoak itu. Menipu-nipu umat untuk bisnis tuh. Hipnotis orang, tarik duit, sumbangan. Untuk gereja setiap hari Minggu. Itu yang kalian masukkan surga. Itu surga untuk kalian saja. Menipu-nipu orang miskin, orang primitif kalian tipu. Kalau kalian memang pandai, memang agama kalian itu hebat, datang saja ke Aceh debat kita kalau kalian bisa. Memang kalian nggak bisa, agama kalian memang hoak kok. Ya sahabat, secara daging pedih ya rasanya hati ini ya. Ketika dia memperkatakan perkataan begitu rasanya pedih sih, sedih saya mendengar ucapan-ucapan dia. Baik kita lihat bagaimana pernyataan dia sekarang sahabat. Apa itu surga? Surga itu rasa sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustadz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Ustadz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustadz Somad, Ustadz lain lah, Ustadz Wahabi. Banyak Ustadz itu menakut-takuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Nah, macam itu. Itulah kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya
kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Ya, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya surga itu milik Allah dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan, nggak ada urusan dengan agamanya. Macam itu. Nah, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang muslim di video tadi. Ya, di video pertama boleh kita melihat bagaimana dia mati-matian membela Ustadz Abdul Somad. Tetapi pada akhirnya entah apa yang terjadi, beliau malah mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini adalah ahli neraka. Ya. Nah, saudara, mungkin ya ini hanya opini lah ya. Mungkin dulu orang ini punya satu harapan dengan Ustadz Abdul Somad, ya, sehingga dulunya dia mati-matian membela Ustadz Abdul Somad. Tapi pada akhirnya ya dia malah mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini ahli neraka. Mungkin saja orang ini kecewa dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, ada kekecewaan tertentu yang membuat dia mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini tidak masuk surga, tetapi dia adalah ahli neraka. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita boleh belajar bahwa sebagaimana firman Tuhan berkata, kita tidak boleh terlalu berharap dengan manusia. Tentu kita membutuhkan pertolongan sesama kita manusia, tetapi kita tidak boleh terlalu berharap dengan sesama kita manusia, karena ya sesama kita pun sama dengan kita, punya kekurangan, punya keterbatasan, dan juga punya kelebihan. Jadi sesama kita manusia bisa saja sewaktu-waktu mengecewakan kita, ya. Tetapi hal terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita berharap kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya. Ya, kita boleh berteman dengan tetangga kita, dengan sesama kita. Ya, kita boleh bergaul, kita boleh saling membantu, itu sangat baik. Ya, kita boleh saling mendukung, itu sangat baik. Ya, kita boleh saling menolong, itu juga sangat baik. Tetapi jangan terlalu berharap, ya. Jangan karena dia adalah seseorang yang kita idam-idamkan, ya, karena dia seorang yang kita puji, maka kita berharap lebih dengan dia. Tidak boleh, saudara dalam Tuhan, karena itu akibatnya kepada diri kita sendiri. Seperti orang di video tadi, awalnya dia memuji-muji, menyanjung-nyanjung Ustadz Abdul Somad, tapi pada akhirnya dia malah mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat banyak orang cukup kaget, ya, dengan apa yang dia sampaikan. Bahkan kalimatnya itu merupakan perkataan yang cukup berani, yang sangat berani sekali. Ya, saya sendiri mungkin tidak berani mengatakan apa yang dia sampaikan itu. Tetapi orang ini sangat berani. Kita tidak tahu apa yang membuat dia mengatakan hal itu dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Tapi sekali lagi, kemungkinan, ya, ada satu kekecewaan dirinya terhadap Ustadz Abdul Somad. Kita tidak tahu pasti apa penyebabnya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, sebagaimana firman Tuhan dalam Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak boleh berharap lebih kepada manusia, ya. Berharap boleh, tetapi jangan menaruh pengharapan. Berharap dengan menaruh pengharapan itu berbeda sekali. Berharap itu ya sekedar berharap, tetapi menaruh pengharapan, menaruh kepercayaan, ya, itu sangat beresiko, ya. Ya, karena seperti yang saya bilang dari awal, kita manusia ini tidak sempurna. Kadangkala, ya, kita punya kelebihan, kadangkala di balik kelebihan kita punya kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan, atau kehilafan-kehilafan. Jadi itu bisa membuat kita kecewa, dan kita juga bisa mengecewakan orang lain.
Ya, jadi yang terpenting adalah mempercayakan diri kepada Tuhan, berpengharapan hanya di dalam Tuhan, dan dalam segala persoalan yang diperhadapkan kita hari ini, mari kita berserah diri kepada Tuhan saja. Nah, selaku orang tua, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.